Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6581 sampai bab 6590. Mendengar tebakan Vera, Charlie menyarankan dan kemudian berkata, "Saya selalu merasa bahwa cepat atau lambat, perkumpulan penghancuran King akan menyadari bahwa perusahaan pelayaran mereka sendiri yang mengungkap setiap tindakan yang dilakukan. Tapi saya pikir, sebelum mereka menyadarinya, kita dapat menggunakan sebanyak mungkin informasi dan intelijen kita melalui celah tersebut. Tidak disangka mereka akan memasuki masa tidak aktif setelah 3 dari 4 pangeran mereka meninggal. Saya kira mereka akan melanjutkan operasinya selama periode ini." Setelah membaca serangkaian situasi pada saat itu, saya menyadari ada yang tidak beres. Setelah mengatakan itu, Charlie mengganti topik pembicaraan. Dia menambahkan, "Tetapi masalah ini memang sangat aneh. Jika kita sadari ada masalah, kita bisa terus berdiri diam, atau bahkan berpura-pura diam. Hanya saja seperti yang kamu katakan, sepertinya itu tidak perlu." Vera berkata, "Saya tidak dapat menebak apa niat mereka untuk sementara waktu, tetapi saya percaya, kita tidak boleh lengah terhadap perusahaan pelayaran ini. Kita harus terus mengawasi setiap langkah selanjutnya, perusahaan ini dan pesawatnya." "Oke," Charlie mengangguk dan berkata, "kita tidak memiliki banyak petunjuk. Perusahaan pelayaran ini dianggap paling berharga. Jika ada perpindahan personel dan material yang tidak dapat dihindari selama periode hibernasi, ada kemungkinan besar mereka akan berpindah tempat. Saya akan menemukan cara untuk membersihkan perusahaan ini dan menggunakannya lagi. Jadi harap terus memperhatikannya." Vera berkata dengan sedikit khawatir, "Saya juga takut mereka akan menggunakan perusahaan pelayaran ini sebagai umpan. Seperti yang baru saja dikatakan Tuan Muda, jika mereka meninjau semuanya dan menyadari bahwa maskapai penerbangan adalah sebuah celah, maka mereka mungkin tidak terlalu ingin. Setelah celah tersebut diperbaiki, ada kemungkinan seseorang akan menggunakan celah ini sebagai umpan untuk memikat Tuan Muda keluar dari kegelapan." Charlie merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Saya tidak melupakan kemungkinan ini. Orang yang paling Victoria ingin temukan sekarang mungkin bukan kamu, tapi saya." Vera tertawa kecil dan berkata, "Aku tidak memiliki kemampuan melawannya. Aku telah melarikan diri selama lebih dari 300 tahun. Yang sebenarnya dia inginkan adalah cincin yang ditinggalkan ayahku. Kalau aku memberikannya, atau jika aku meninggalkan cincin itu di suatu tempat di mana dia bisa ditunjukkan dalam 300 tahun terakhir ini, dia pasti tidak akan berusaha keras memburunya. Aku ancaman terbesarnya. Dia tentu saja paling ingin menemukanku." Marven bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menghindarinya. Mengapa kamu tidak menyerahkan cincin itu padanya dan memberikan dirimu kehidupan yang stabil selama sisa hidupmu?" Vera ekspresi tiba-tiba menjadi tegas, dan dia berkata dengan keras, "Karena aku dengan tegas mengingat bahwa dia bukan hanya orang yang mengejarku, tetapi juga musuh yang membunuh ayahku. Aku tahu kemampuanku rendah, tidak mungkin membunuh untuk membalaskan dendam ayahku. Tetapi aku tahu rahasia di dalam cincin itu mungkin terkait dengan apakah Victoria dapat hidup 500 tahun lagi bahkan jika aku tidak dapat membunuh. Mereka bertekad untuk tidak membiarkanku hidup 500 tahun lagi. Oleh karena itu, bahkan jika aku meninggal, dia tidak bisa mendapatkan cincin itu." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Nona Lavor. Saya pasti akan membunuh Victoria untuk membalas dendam ayahmu dan orang tua saya." Vera berkata dengan serius, "Tuan Muda, harap diingat, selalu utamakan keselamatan sebelum balas dendam. Victoria telah hidup selama 400 tahun. Dilihat dari masa depan kehidupan Tuan Muda, hidupnya telah berakhir. Tidak masalah membunuh dia atau tidak. Hanya dalam beberapa dekade, dia akan mulai menua dan menjadi lemah, dan akhirnya mati sendirian. Jika tidak terjadi apa-apa aku akan menjadi pikun pada saat itu. Tapi itu tidak masalah, selama aku bisa bertahan lebih lama darinya. Aku akan memenangkan pembebasan dan mengizinkan selama 300 tahun ini." Setelah itu, Vera menatap Charlie dengan mata cerah, dan berkata dengan prihatin, "Jadi, Guru,
hari ini perkumpulan penghancuran King telah menyadari adanya celah dari perusahaan pelayaran. Maka guru harus lebih berhati-hati terhadap mereka di masa depan. Jika ada petunjuk terungkap di balik perusahaan pelayaran ini, Tuan, mohon jangan bertindak sendiri. Anda harus berdiskusi denganku sebelum mengambil keputusan. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Model AI Nordik akan dikirimkan dalam beberapa hari. Dan akan digunakan untuk menganalisis semua informasi terkait perkumpulan penghancuran King. Tidak terkecuali perusahaan pelayaran ini. Jika ada sesuatu di belakang mereka, saya percaya tidak ada operasi lain yang dapat dihindari oleh kekuatan komputasi AI. Jika ada konspirasi, kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukannya. Vera buru-buru bertanya, Tuan, model AI akan segera dikirimkan. Apakah Anda berencana pergi ke Eropa Utara? Charlie mengangguk. Saya punya ide ini. Bagaimanapun, model AI ini masih sangat penting. Tidak hanya untuk perkumpulan penghancuran King, Curtis Otomobil juga akan berteriak di masa depan. Saya ingin pergi dan melihatnya secara langsung. Vera bertanya dengan penuh harap. Bisakah hamba pergi bersama Tuan Muda? Charlie bertanya sambil bertanya. Kamu ingin pergi ke Eropa Utara? Ya, Vera mengangguk dengan berat dan berkata. Saya juga ingin merasakan teknologi modern mutakhir ini. Selain itu, saya telah lama tinggal di Eropa Utara, dan sangat menyukai tempat itu. Akan menyenangkan bisa kembali dan melihatnya. Saat dia berbicara, Vera berkata dengan nada tertekan. Meskipun aku sudah lama tidak tinggal di Villa Gunung Ungu, ini memang agak tertidur. Di masa lalu, aku bersembunyi di Tibet, dan belum pernah bersembunyi di tempat seperti ini. Selain beberapa kamar, hanya ada beberapa rumah. Halamannya hanya satu. Tidak bagus saat di Eropa Utara. Setidaknya masih ada keluarga budak yang punya peternakan. Charlie bisa memahami rasa kecewa Vera. Dia telah berkeliling dunia selama ratusan tahun. Meskipun dia sering berada dalam kondisi yang tenggelam, yang dia lihat adalah luasnya langit dan laut tinggal di villa di puncak gunung. Sungguh menyiksa. Saat pergi ke Eropa Utara kali ini, Charlie awalnya berencana untuk pergi dulu. Setelah seluruh rangkaian model dikirimkan ke Helena, dia akan meminta paman keduanya untuk membawa tim teknis terkait keluarga Aker dan Inspektur Duncan untuk menyambut secara resmi. Meskipun model AI akan dikembangkan pada saat itu, Nordik, namun setelah berada di dekatnya, tim praktik dapat dengan mudah dipanggil bahkan di China. Karena Vera juga ingin keluar dan bersantai, sebaiknya dia membawanya ke sana dulu. Meski identitas Vera sensitif, namun kini ia memiliki identitas baru. Dan pergi ke Eropa Utara tidak seperti pergi ke negara lain. Helena adalah Ratu Eropa Utara. Dengan kemudahan koneksi khusus, pergi ke Eropa Utara untuk menemuinya adalah bisa tanpa melalui formalitas masuk ke bea cukai Nordik. Dengan cara ini, akan lebih aman bagi Vera untuk pergi ke Eropa Utara. Tepat ketika Charlie hampir membuat keputusan, Vera merasa sedikit khawatir ketika dia melihat bahwa dia tidak berbicara, dan bertanya dengan gugup, Tuan, apakah Anda memberikan keselamatanku? Atau apakah Anda takut bahwa jika saya ikut, itu akan menimbulkan masalah? Charlie tersenyum dan berkata, saya tidak takut Anda akan menimbulkan masalah, tapi saya benar-benar khawatir tentang keselamatan. Tapi menurut saya ini akan mudah diselesaikan. Jadi izinkan saya membuat pengaturan dan memberitahu Anda sehari sebelum keberangkatan. Ketika Vera melihat Charlie setuju untuk membawanya ke Eropa Utara, dia segera berkata dengan gembira, bagus sekali. Terima kasih, Guru. Aku di sini dengan sabar menunggu kabar dari Guru. Dalam waktu belasan jam, Jenny Hawkins sudah tidak sabar untuk menyerahkan kriptokurensi senilai $1 miliar AS ke tangan Istana Wanlong. Mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu sama sekali bukan sebuah ketidakadilan baginya. Dia telah menangani pembayaran dari banyak keluarga dalam hidupnya, dan dia belum pernah memberikan uang secara cuma-cuma seperti yang dia lakukan saat ini. Hal ini terutama karena janji yang diberikan Howard berhasil. Menghadapi para reporter yang mengikuti dan mengambil foto wajah mereka dari berbagai kamera, Jenny merasa bersemangat di Amerika Serikat. Howard memenuhi janjinya dan menunjukkan sepenuhnya keahlian keluarga Rothschild dalam memanipulasi opini publik. Saat Jenny mengirimkan kriptokurensi senilai miliaran dolar, beberapa media besar di Amerika Serikat melakukan pemberitaan intensif dan rinci tentang kasus pelacakan yang sangat besar ini. Begitu beritanya ditayangkan, menimbulkan sensasi yang sangat besar di Amerika Serikat. Awalnya masyarakat dikejutkan dengan seriusnya kasus penculikan tersebut. Media Amerika dengan cepat fokus pada Jenny. Sehingga masyarakat semakin dikejutkan oleh Jenny, wanita tua yang kuat.
Kisah penyelamatan suami dan anak yang dilakukan Jenny menjadi populer di seluruh Amerika Serikat. Ketenangan, keuletan, dan keberanian Jenny dalam melakukan apapun untuk keluarganya saat menghadap kamera memang mendapat pujian luas dari masyarakat Amerika. Ketika Charlie menerima kabar bahwa $1 miliar AS telah tiba, dia sedang dalam perjalanan ke Heaven Spring. Steve Rothschild mengadakan jamuan makan di Heaven Spring dan ingin mentraktirnya makan sebelum pergi. Charlie pergi ke jalan barang antik dan menghubungi Raymond yang sedang melihat-lihat toko. Mengundang Raymond untuk menghadiri pesta makan malam Steve tidak lebih dari mengambil kesempatan untuk mendorong Steve lebih jauh. Charlie memiliki pemahaman menyeluruh tentang karakter umum keluarga Rothschild. Dia dapat menyimpulkannya dalam beberapa poin. Mereka semua egois. Mereka kejam. Dan tidak memiliki semangat kontrak yang sebenarnya. Poin pertama dan terpenting adalah semangat kontrak tidak kuat dan terdapat standar ganda yang ekstrim. Secara umum, jika kontrak itu bermanfaat, maka semangat kontrak mereka akan sangat kuat. Sekalipun pihak lain sudah miskin, atau bahkan akan dikuburkan, uang yang terutang kepada mereka bahkan tidak termasuk bunganya. Tetapi jika kontrak tersebut tidak menguntungkan mereka, mereka pasti akan berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana sebisa mungkin menghindari penghormatan terhadap kontrak tersebut. Atau bahkan mencari cara untuk membatalkan kontrak tersebut. Dilihat dari pengalaman Charlie menangani mereka, baik Howard maupun Steve hampir identik dalam hal semangat kontrak. Jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan terus mendorong Steve untuk memastikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan setelah kembali ke Amerika. Ketika Charlie dan Raymond memasuki ruangan bersama-sama, Steve, yang telah menunggu lama tampak sedikit terkejut. Namun dia segera memahami niat Charlie. Dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Charlie, Tuan Cole. Silakan duduk." Charlie mengangguk dan berkata dengan sangat sopan kepada Raymond, "Paman Cole, silakan duduk." Raymond tersenyum dan menemukan tempat duduk di tengah untuk duduk. Dan Charlie juga duduk di sebelahnya. Steve bertanya kepadanya dengan keprihatinan saat ini, "Tuan Wade, apakah keluarga Hawkins sudah membayar $1 miliar AS?" "Sejujurnya, saya khawatir mereka merasa pembayaran tersebut tidak hemat biaya dan tidak mau membayar uang. Itu juga kerugian bagimu." Charlie berkata sambil tersenyum. "Lihat apa yang kamu katakan, Steve. Apakah dinding aku benar-benar peduli dengan sedikit uang mereka? Alasan aku meminta uang hanya untuk bekerja sama dengan aktingmu. Kamu telah berada di Aurus Hill begitu lama. Jika kita tidak memasangnya, pasti akan sangat berkeringat untuk menyiarkan beritanya. Terlebih lagi, Anda tidak bisa kembali dengan tangan kosong begitu saja." Saya menyeret mereka ke laut lepas untuk merekam video. Lalu meminta keluarga mereka memberikan uang tebusan yang besar. Bukankah itu sempurna untuk Anda? Biarkan saja. Jadi kamu bisa terbang kembali ke Amerika malam ini tanpa khawatir ada orang yang mengejekmu karena tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Ketika Steve mendengar ini, dia tiba-tiba meratap di dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Ini semua salahku karena terlalu banyak bicara. Sekarang Charlie telah melimpahkan semua bantuan untukku. Jika keluarga Hawkins tidak memberi $1 miliar, dia tidak akan berlokasi. Apakah saya menginginkannya? Jika dia menginginkannya dari saya pasti akan memberikannya kepadanya. Jadi bagaimana jika dia menginginkannya dari saya? Charlie sudah mengutarakan, jika aku tidak memberikannya, dia akan mengira aku bodoh. Tetapi jika aku mengambil inisiatif untuk memberikannya, itu akan bernilai $1 miliar keluargaku sekarang. Jika aku membayarnya begitu banyak uang dari kantongku sendiri, setidaknya aku harus memberikannya. Dagingku sudah sakit selama setahun penuh. Ketika Charlie melihat Steve menyukainya, dia sengaja tersenyum dan bertanya, "Ada apa, Steve? Saat kita berdiskusi apakah Hawkins akan membayar atau tidak, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu masih takut aku akan memintamu? Apakah kamu menginginkan uang ini?" Steve segera memahami arti kata-kata Charlie dan berpikir dalam hati, "Takut kamu bertanya dariku. Apakah kamu bermaksud bertanya dariku jika kamu tidak mau memberikannya berbohong? Mengapa kamu begitu percaya diri? Anda baru saja buka mulut dan meminta $1 miliar AS. Anda tidak mengingat ayah dan anak itu. Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, mereka mungkin tidak akan bisa memberikan uang tersebut bahwa Anda menggunakan saya sebagai ban serep. Lihat apa artinya ini. Jika Hawkins tidak membayar uang ini, maka hanya saya yang bisa keluar." Memikirkan hal ini, dia berkata dengan depresi, "Bagaimana mungkin, Tuan Wade? Saya hanya mengkhawatirkan orang-orang di keluarga Hawkins tidak tahu apa-apa dan akan membuat Anda tidak bahagia." Charlie mengulurkan tangannya. "Tidak masalah. Bukankah itu hanya $1 miliar?
Minumlah pil dan kikis busanya, dan uangnya akan datang. Ketika Steve mendengar kata obat mujarab, seluruh tubuhnya tiba-tiba. Dia dengan cepat berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Jika orang-orang di Hogwarts tidak mengikuti aturan, saya akan memberi Anda uang ini. Bukankah itu hanya $1 miliar? Kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Charlie tersenyum dan berkata, oh, bagaimana ini bisa begitu melirik? Steve, meskipun kamu memiliki hubungan keluarga dengan mereka, kamu adalah kerabat jauh. Kamu tidak perlu membayar untuk mereka. Steve buru-buru berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tuan Wade, jangan sopan padaku. Saya hanya punya satu tujuan sekarang. Saya tidak bisa merugikan kepentingan Anda dalam keadaan apapun. Ada hal lain yang Steve tidak katana. Yang dia pikirkan adalah setelah mendapatkan $1 miliar, Charlie dapat memberikan dirinya sendiri beberapa pil, dan uang yang dia keluarkan akan sepadan. Charlie hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba menerima pesan. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu dari porter dari Istana Wanlong. Memberitahunya bahwa mata uang kripto senilai $1 miliar AS telah diterima. Charlie meletakkan ponselnya dan berkata kepada Steve sambil tersenyum, Steve, kamu memang sangat setia sebagai seorang teman, tetapi mereka baru saja membayar uangnya. Saya baru saja menerima kabar bahwa pembayaran sebelumnya telah diterima. Jadi masalah ini bisa diabaikan. Akhir yang sempurna. Ketika Steve mendengarnya, dia merasa kecewa dan berpikir, sial, kesempatan yang bagus. Sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, ponselnya tiba-tiba menerima pemberitahuan dari BBC. Judul pesanan itu adalah, di balik uang tebusan yang mengejutkan sebesar $1 miliar AS Nyonya Hogwarts yang terpuji. Melihat permintaan tersebut, Steve mengetik, mereka memberikan uang tersebut kepada BBC dan melaporkannya. Ketepatan waktunya terlalu cepat. BBC. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang BBC beritakan? Apakah mereka membuat berita tentang keluarga Hogwarts? Ya, Steve menyalakan teleponnya dan dengan cepat melihat-lihat berita, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, Jenny dari keluarga Hogwarts membuat seluruh proses diikuti dan diwawancarai oleh media. Menjadi berita penuh dengan foto-fotonya. Wanita tua ini begitu licik. Dia mengemasnya bahkan sebelum dia menghabiskan uangnya. Meskipun Charlie tidak melihat isi beritanya, dia tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, mereka menghabiskan $1 miliar, jadi tidak ada salahnya mengemasnya. Steve tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tetapi dia tidak tahu bagaimana sikap ayahnya ketika mereka melihat laporan berita ini. Suami dan anak masih saling bergandengan tangan. Apa dia tidak khawatir ayahnya akan marah setelah melihat berita dan membawanya pergi? Apakah dia ingin membunuh suami dan anaknya? Setelah itu, dia menyerahkan teleponnya kepada Charlie dan berkata, Tuan Wade, lihat. Banyak foto yang diambil oleh wartawan media di rumahnya. Ini membuktikan dia telah melakukan kontak dengan media kemarin. Charlie mengambil telepon dan melihat-lihat isi beritanya. Isinya tidak lebih dari menjelaskan hilangnya Hogwarts dan anak-anaknya di luar negeri. Kemudian mengungkapkan para penuntut yang menuntut $1 miliar, dan kemudian melakukan penyelidikan komprehensif terhadap penipuan. Media mereka merekam seluruh proses istri dan ibu hebat ini mengambil keputusan yang sulit. Setelah melihat-lihat berita, Charlie hendak mengembalikan ponselnya kepada Steve. Ketika itu ponsel Steve mendapat dorongan berita lagi dari CNN. Judulnya adalah, Jenny Hogwarts, istri dan ibu keluarga yang terhormat. Charlie tidak mengklik untuk melihatnya, tetapi tersenyum dan berkata, BBC dan CNN memberitakannya. Dia pasti sudah merencanakan ini. Sepertinya ada ahli di belakangnya yang membimbing. Pokoknya, menghabiskan uang tidak bisa menyelamatkannya. Jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan dirinya? Saat dia berbicara, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, apa hubungan antara Jenny Hogwarts ini dan keluarga Rothschild? Steve berkata, dia sepupu ayah saya, hubungannya sudah sangat lama. Charlie mengangguk dan berkata dengan santai, meskipun izinnya jauh, ayahmu masih secara khusus mengirimmu ke Aurus Hill untuk mencari ayah dan anak Hogwarts. Terlihat bahwa ayahmu memikirkan masalah ini. Jenny ini mungkin juga pergi ke ayahmu untuk berbicara dengannya. Mungkin ayahmu yang memberi ide. Steve mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dia tiba-tiba menyadari. Tuan Wade, jika Anda berkata demikian, sangat mungkin mendapatkan lebih dari 1 bagian uang yang dibelanjakan. Ini selalu menjadi gaya ayah saya. Charlie tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat mengenal ayahmu. Steve mencibir. Bagaimanapun,
Mereka mengatakan bahwa seorang anak laki-laki lebih baik daripada seorang ayah. Dan seorang ayah lebih baik daripada seorang anak laki-laki. Saya sangat mengenalnya. Saat dia mengatakan ini, Steve memutar matanya dan bertanya kepada Charlie. Tuan Wade, masalah ini telah diberitakan di media. Saya khawatir ini akan membawa Anda masalah yang tidak perlu, bukan? Steve berpendapat. Karena ayahnya menasihati Jenny di belakang punggungnya mengenai masalah ini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mencapai ayahnya di depan Charlie. Saat ini, hubungan kepentingan antara ayah dan anak sangat rapuh. Siapapun yang dicondongkan Charlie mungkin secara langsung mengancam kepentingan dan umur orang lain. Oleh karena itu, ada baiknya dia mengambil kesempatan ini untuk meminta Charlie mengkhawatirkan kepentingannya ayah. Charlie tentu saja memahami arti kata-kata Steve, dan bahkan tahu bahwa dia diam-diam mencoba menjatuhkan ayahnya sendiri. Namun Charlie tidak melakukannya. Sejujurnya, hal semacam ini tidak akan membawa masalah nyata bagi dirinya. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan sebenarnya dari ayah dan anak tersebut. Jika suatu saat berita itu bocor, pasti itu adalah Steve yakin dia tidak punya nyali untuk memberitahu siapapun. Namun, untuk memuaskan kepintaran Steve, Charlie berpura-pura tidak senang dan berkata, "Aku akan membuat ayahmu membayar kepintaran seperti itu di belakangmu. Saat pergi ke Eropa Utara dalam beberapa hari, aku akan beritahu dia apa itu merugikan dirimu sendiri." Steve diam-diam senang dan dengan cepat mengungkapkan sikapnya. Tetapi Tuan Wade tidak perlu khawatir bahwa hanya orang luar seperti saya yang tahu tentang masalah ini. Saya akan merahasiakannya dan tidak akan memberitahu siapapun hubungan antara Hawkins dan dirimu. Charlie mengangguk. Saat ini, Albert mengetuk pintu dan masuk. Dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, bisakah saya menyajikan makanan panas sekarang?" Charlie melambai dan berkata, "Ayo, Albert, silakan duduk dulu. Kebetulan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu dan Steve." Albert segera duduk di sisi lain Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, katakan saja apakah ada yang harus saya lakukan." Charlie melirik Steve dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya ingat Steve berada di peternakan anjing dan berkata dia akan memberikan 100 juta dolar AS kepada Anda untuk perluasan dan peningkatan. Apakah ini benar?" Sebelum Albert dapat berbicara, Steve berolahraga menjawab, "Ya, ya, ya, jangan khawatir. Tuan Rhodes, saya akan seseorang mengatur untuk membayar uang ini ketika saya kembali. Jika tidak nyaman bagi Anda untuk menerimanya, saya bisa mengubahnya menjadi cryptocurrency untuk Anda." Charlie tersenyum dan berkata, "Selama ini bersinggungan, pertengkaran Steve, dan Albert juga. Ketika Steve kembali ke Amerika Serikat, Anda akan menghubungi dia dan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin." Albert berkata dengan hormat, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan menghubungi Tuan Rothschild." Steve Charlie takut akan mengira dia pelit. Dia segera berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, jika Anda membutuhkan saya dimanapun, katana saja. Saya akan melakukan yang terbaik." Charlie memikirkan sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, dalam 2 hari, model AI yang dibuat ayahmu di Eropa Utara akan dikirimkan ke Ratu Eropa Utara. Saya berencana pergi ke sana dan mengamati. Bisakah Anda membantu saya mengatur pesawat dengan latar belakang bersih? Jet pribadi yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Rothschild. Saya akan menggunakannya." Charlie dulu mengandalkan jalur penerbangan untuk menembak setiap gerakan perkumpulan penghancuran King. Sekarang organisasi tersebut telah menyadari celah ini. Sambil mengisi celahnya sendiri, dia juga harus belajar bagaimana menggunakan celah ini untuk menghubungkan orang lain. Jika mereka memperhatikan keluarga Wade, dan mereka mungkin juga akan memperhatikan pesawat keluarga Wade. Mengambil pelajaran dari organisasi tersebut, Charlie berencana untuk tidak terbang dengan pesawat keluarga Wade sebanyak mungkin. Ketika Steve mendengar Charlie meminta membantu dengan jet pribadi, dia langsung berkata tanpa berpikir, "Tuan Wade, jangan khawatir. Masalah ini akan saya urus. Saya akan mengatur pesawat ke Aurus Hill hari ini. Kapan kamu berencana menggunakannya?" Charlie berkata, "Pesawat itu bisa tiba di Aurus Hill lusa. Aku mungkin akan berangkat lebih awal lusa." Steve berjanji, "Jangan khawatir. Pesawat dan pesawatnya akan bersiaga di Aurus Hill besok malam." Charlie memegang tangannya. "Saya hanya ingin pesawatnya. Saya memiliki kru sendiri. Minta saja kru mereka untuk menerbangkan pesawat itu." Steve mengangguk, memikirkan apa yang terjadi di Eropa Utara. Mau tidak mau dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, mengapa kamu tidak memberitahu ayahku dan meminta dia pergi ke Eropa Utara? Kamu bisa berada di Eropa Utara dalam beberapa hari ke depan dan berjumpa."
Charlie tersenyum dan berkata, menurutku ayahmu pasti akan pergi ke sana secara langsung. Jantung Steve berdetak kencang dan dia dengan cepat bertanya kepadanya. Tuan Wade, apakah Anda menjanjikan syarat apapun kepada ayah saya? Menghadapi pertanyaan Steve, Charlie hanya tersenyum tipis, tanpa berkomentar atau menjawab. Helena mengizinkan ayah Steve, Howard, mengurangi waktu pembuatan model AI dari 1 atau 2 tahun menjadi 1 bulan adalah karena hak untuk membeli setengah dari pil penyembuhan. Selama Howard menyelesaikan pembangunan model AI dalam waktu yang ditentukan, dia berhak membeli setengah dari pil penyembuhan seharga 50 miliar dolar. Ini adalah kondisi yang paling menarik baginya. Jadi Howard menggunakan semua sumber daya yang bisa dia gunakan untuk membuat hal yang mustahil ini menjadi mungkin. Dengan antusiasmenya terhadap pil penyembuhan, dia pasti akan langsung berangkat ke Eropa Utara. Secara pribadi mengirimkan model AI ke Helena, dan kemudian segera membeli setengah dari pil penyembuhan. Charlie bahkan dapat menyimpulkan bahwa dia akan langsung meminum pil penyembuhan tanpa ragu-ragu sedetik pun. Namun, ini bukan kabar baik bagi Steve. Semakin banyak pil yang didapat ayahnya, semakin panjang umur ayahnya, dan semakin kecil peluangnya untuk mewarisi keluarga. Saat ini, Charlie memandang Steve, mengambil gelas anggur, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo Steve, kamu berangkat hari ini. Aku ingin bersulang untukmu." Ketika Steve melihat Charlie mengubah topik pembicaraan, dia tahu masalahnya mirip dengan dugaannya. Dia menghela nafas pelan dan berdiri dengan sangat hormat. Tuan Wade, Anda sangat sopan. Saya menghormati Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan meminum secangkir mautai. Charlie mengangguk dan memberi isyarat kepada Albert untuk mengisi cangkir Steve. Lalu mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini, mari kita buat sedikit lebih dalam." Lebih dalam, Steve sedikit terkejut dan tidak mengerti apa yang dimaksud Charlie dengan memperdalamnya. Charlie tersenyum dan berkata, "Kami orang China mengatakan bahwa cinta ada dalam anggur. Untuk memperdalamnya, minumlah lagi untuk memperdalam hubungan." Oh, Steve tiba-tiba tersadar dan berkata sambil tersenyum, "Jadi itu yang dimaksud dengan pendalaman. Maka harus diperdalam. Tuan Wade, 1 pendalaman saja tidak cukup. Ayo pendalaman 2. Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Hanya 2. Meski kapasitas minum Steve rata-rata, ia tetap mengambil risiko dan meminum 2 gelas lagi sebelum duduk kembali di kursinya. Saat ini, Steve sudah sedikit malu. Charlie bertanya sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, Steve, bagaimana perasaanmu setelah sekian lama tinggal di Aurus Hill?" Steve berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Wade, Aurus Hill memang tempat yang bagus. Saya pasti akan sering datang ke sini. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan berinvestasi di Aurus Hill, dan saya pasti akan menepati janji saya. Saya mungkin harus datang akan sering mengganggumu di kemudian hari." Charlie mengangguk, menamparkan bahu Albert di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, kamu akrab dengan Albert. Jika kamu datang ke Aurus Hill dan menyapanya terlebih dahulu, dia pasti akan menghiburmu." Albert tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Rothschild, kita semua berteman. Anda juga memiliki informasi kontak saya. Hubungi saya terlebih dahulu ketika Anda datang ke Aurus Hill di masa depan." Oke, kita semua milik kita sendiri. Saya pasti akan menghubungi Tuan Rhodes terlebih dahulu." Steve mengangguk berulang kali, dengan senyum tak terkendali di wajahnya. Dia juga tidak mengerti mengapa Albert jelas-jelas hanyalah anak buah di samping Charlie. Dalam hal nilai, kekuatan, dan status sosial, jaraknya jauh di belakang 1 juta. Namun, ketika Albert mengucapkan kata berteman dia merasa sedikit terharu, dan bahkan merasa sedikit tersanjung. Jadi, dia segera mengambil gelas anggur itu lagi, berdiri, dan berkata kepada Albert, "Tuan Rhodes benar, kita semua berteman. Ayo, Tuan Rhodes, izinkan saya bersulang untuk Anda." Sekarang giliran Albert yang tersanjung, dan dia berpikir, "Sial, dia mengikuti Tuan Wade. Ini benar-benar asap yang keluar dari kuburan leluhur. Siapa sangka kepala kedua dari keluarga Rothschild sialan itu benar-benar ingin memberi penghormatan kepada saya. Jika aku minum segelas anggur, minggu depan adalah peringatan kematian ayahku yang berumur pendek. Saat aku pergi mengunjungi makamnya, jika aku mengalami hal ini di depan kuburan, dia akan melompat keluar dari kubur dan mengarahkan hidungnya ke arahku." Ketika Steve melihat Albert duduk di sana sambil menikmati dan menolak bersulang untuknya, Steve dengan cepat berbisik, "Tuan Rhodes. Tuan Rhodes." Baru kemudian Albert kembali sadar dan berkata dengan ekspresi menyesal, "Hei, Tuan Rothschild.
Alangkah baiknya jika Anda pergi beberapa hari lagi. Kita belum memiliki cukup kedamaian di antara saudara. Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri, mengangkat gelas anggur dan mengulurkannya di depan Steve dengan susah payah, dan berkata dengan keras, "Tuan Rothschild, saya menghormati Anda." Steve berkata sambil tersenyum, "Jangan hormati siapapun. Kita akan memperdalam satu demi satu." "Perdalam. Harus diperdalam." Albert berkata dengan riang. "Lain kali kamu datang ke Aurus Hill, datanglah ke Heaven Spring segera setelah kamu turun dari pesawat. Saya akan mengadakan jamuan makan untukmu. Kita semua bersaudara. Anggap saja tempat ini seperti rumahmu sendiri. Selama kamu di Aurus Hill, kalau mau makan di sini bisa berkencan kapan saja. Minta saja chef memasak apapun yang kamu mau." Steve tiba-tiba jatuh cinta dengan suasana kuat dunia di atas meja anggur. Dia merasa sangat bahagia karenanya. Dia berkata dengan sangat sungguh, "Jika Tuan Wade dan Tuan Rhodes punya waktu untuk pergi ke Amerika Serikat, kalian pasti akan menghubungi saya terlebih dahulu. Saya secara pribadi akan pergi ke bandara untuk menyambut dan melakukan semua pekerjaan penyambutan untuk Anda." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Raymond di sana, menamparkan dadanya dan berkata, "Tuan Cole, mohon jangan khawatir. Saya berbeda dari ayah saya. Dia adalah seorang lelaki tua keras kepala yang mentransmisikan harta karun persegi itu sepanjang hari. Saya tidak peduli tentang itu. Apa-apaan ini? Si Fang Baozuang dan Bafang Baozuang semuanya adalah barang China Anda. Wajar jika saya mengembalikannya. Jika saya menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan, saya akan mengembalikan semua koleksi Tiongkok di keluarga. Anda dapat kembali ke Amerika Serikat secara terbuka kapan saja tanpa melihat wajah siapapun." Ketika dia mengatakan ini, Steve melirik ke arah Charlie, ingin melihat bagaimana Charlie mencerminkan kata-kata dan ambisinya yang berani. Meskipun Charlie memiliki senyuman acuh tak acuh di wajahnya saat ini, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, benar saja, pria di seluruh dunia adalah sama. Selama mereka minum terlalu banyak, mereka semua suka menyombongkan diri. Raymond di samping juga tahu betul bahwa menunggu Steve menjadi pemimpin klan mungkin harus menunggu 20 atau 30 tahun atau bahkan lebih lama. Dia hanya mendengarkan apa yang dia katakan untuk bersenang-senang. Dia tersenyum dan mengangguk, mengangkatnya, gelas dan berkata, "Terima kasih sebelumnya, Tuan Rothschild." Steve berkata dengan serius, "Tidakkah pantas untuk mengucapkan terima kasih? Saya tidak bisa mengendalikan pemerintah Inggris dan keluarga kerajaan mereka. Jika tidak, saya akan memaksa mereka mengembalikan banyak peninggalan budaya Tiongkok di British Museum." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Charlie lagi dan berbicara di bawah pengaruh anggur. "Tuan Wade, mengapa Anda tidak kembali dan menyewa beberapa tentara untuk merebut kembali semua peninggalan budaya Tiongkok di British Museum?" Charlie merasa pusing setelah mendengar ini. Dia berkata dengan senyum tak berdaya, "Inggris mengakhiri peninggalan budaya Tiongkok dan akhirnya meminta Amerika untuk membantu merebutnya kembali. Ini sepertinya tidak pantas. Saya merasakan antusiasme Anda, tetapi cara ini tidak disarankan. Lebih tepat bagi rakyat Tiongkok untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik rakyat Tiongkok." Setelah makan, Steve dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie dan melanjutkan perjalanan kembali ke Amerika Serikat. Charlie membawa Raymond Cole kembali ke Jalan Antik. Dia kemudian memerintahkan Albert menempatkan penjaga rahasia di Jalan Antik untuk mengawasi toko Swan Treasure milik Raymond untuk mencegah timbulnya masalah. Setelah itu, Charlie menelepon Helena dan mengonfirmasi waktu untuk pergi ke Eropa Utara. Melalui telepon, Helena memberitahu Charlie bahwa menurut perkiraan tim AI, seluruh model rangkaian akan secara resmi dimasukkan ke dalam pengujian operasi penuh besok pagi. Karena seluruh rangkaian model dipengaruhi oleh model Silicon Valley, maka tesnya tidak akan terlalu lama tertunda. Sekitar 2 hari untuk memilah semua detailnya, dan 3 hari kemudian bisa dikirimkan secara resmi. Sebagai pihak pertama, Helena secara pribadi akan berpartisipasi dalam upacara pengiriman tertutup ini 3 hari kemudian. Howard juga akan diam-diam pergi ke lokasi tersebut sebagai perwakilan dari pihak kedua. Helena tahu bahwa Charlie pasti akan datang ke Eropa Utara secara langsung. Setelah melaporkan jadwal spesifiknya, dia tidak mau bertanya kepada Charlie di telepon. "Tuan Wade, apakah Anda ingin menghadiri upacara pengiriman secara langsung?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan berpartisipasi dalam upacara pengiriman. Anda dan Howard akan bertemu satu sama lain. Mulai sekarang, keluarga Rothschild dan kedua putra masing-masing akan bertemu salah satu dari kita. Anda akan bertemu Howard dan saya akan bertemu Steve." Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan,
Tapi saya akan membawa ramuan Hawar terlebih dahulu. Jika tidak ada pengaturan lain, saya juga bisa mengkonfirmasi ke tim teknis pihak penerima untuk menyaksikannya langsung. Helena buru-buru bertanya, Tuan Wade, kapan tim teknis Anda akan tiba? Charlie menjawab, saya dan seorang teman berangkat dari Aurus Hill lusa. Teman yang bepergian bersama kami memiliki status khusus. Saya memerlukan bantuan Anda untuk menyambut bea cukai saat memasuki negara tersebut. Tim teknis akan datang dari Amerika Serikat, dan saya akan mengikuti mereka di bandara. Helena berkata dengan sedikit semangat. Baiklah Tuan Wade. Saya akan membuat pengaturan terlebih dahulu dan menemui Tuan Wade di bandara. Charlie tersenyum dan berkata, statusmu sensitif sekarang. Kamu tidak perlu pergi ke tempat-tempat seperti bandara dengan santai. Atur saja kendaraan internal dari keluarga kerajaan untuk menjemput kami di bandara. Helena berkata dengan hormat. Baiklah Tuan Wade. Semuanya akan mengikuti instruksi Anda. Vera mendapat bantuan dari keturunan angkatnya, Emmet Sansor, sehingga dia dapat meninggalkan negaranya tanpa meninggalkan catatan apapun. Charlie benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Sekarang dia dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan Vera. Selama Helena meminta bea cukai Nordik untuk memuat keduanya dari proses masuk normal, mereka tidak akan meninggalkan catatan resmi apapun saat pergi ke Eropa Utara kali ini. Selain tidak meninggalkan catatan masuk dan keluar, Charlie juga berencana untuk tinggal di Eropa Utara beberapa hari lagi. Karena setelah model AI diluncurkan, ia akan mulai menganalisis lokasi perkumpulan penghancuran King dari perusahaan di dunia. Jika hasilnya segera keluar, dia mungkin akan mengikuti petunjuk analisis AI secara langsung, dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu singkat. Oleh karena itu, satu sisi Charlie tidak ingin keluarganya tahu bahwa dia akan pergi ke luar negeri. Dan di sisi lain, dia juga ingin menyuntik mereka pergi kali ini. Oleh karena itu, untuk membuat semuanya tampak lebih nyata, Charlie meminta Albert memerankan sebuah adegan untuknya. Sore harinya, Charlie dan keluarganya baru saja selesai makan malam. Dan mereka semua duduk di sofa di ruang tamu sambil menonton TV. Sejak Jacob kembali bekerja di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, kondisi mentalnya sudah banyak pulih, dan janjinya menjanjikan angsur kembali. Meski Jacob kehilangan posisinya sebagai wakil presiden eksekutif, namun bisa kembali lagi sudah merupakan hasil yang sangat memuaskan bagi Jacob. Saat ini, Jacob sedang membuat teh, dan sebuah program berita diputar di TV. Setelah pembawa acara pria baru saja selesai menyiarkan sebuah berita, pembawa acara wanita di sebelahnya berkata, halaman ini, para pemimpin kota mengadakan acara yang relevan. Departemen akan mengadakan pertemuan khusus untuk secara aktif memberikan berbagai dukungan untuk peluncuran pabrik Super Curtis otomobil di kota ini. Kepala Departemen Listrik, Pasokan Udara, Pasokan Gas, Transportasi dan lainnya mengeluarkan perintah militer untuk pabrik Super Curtis otomobil untuk diselesaikan dan dioperasikan dalam waktu 1 tahun. Jacob mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia memintanya tidak puas. Ini Curtis otomobil lagi. Mengapa terus memberitakannya? Elaine di samping berkata dengan santai. Bukankah disebutkan di TV? Ini adalah investasi tunggal terbesar sejak berdirinya Aurus Hill. Untuk hal sebesar itu, pasti akan ada banyak berita dalam waktu lama. Jacob merasa lebih tidak bahagia setelah mendengar kata-kata Elaine. Dia berkata dengan depresi. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Apakah dua keluarga di belakang Curtis otomobil buta? Tidak baik menemukan seseorang untuk menjadi CEO. Yolden Hart adalah pecundang. Apa profesor itu bisa mengurus hal sebesar itu? Elaine sadar dan segera bertanya kepadanya. Apakah ini suami Matilda? Yolden. Ya, Jacob menjadi semakin tertekan dan berkata dengan marah. Kita tidak tahu apa yang memikirkan orang kaya ini. Bahkan dia mengundang istrinya ke perusahaan. Bukankah mereka diperbolehkan untuk jatuh cinta? Bagaimana mereka masih bisa membiarkan pasangan itu bekerja di perusahaan yang sama? Menurutku mereka sangat tidak profesional. Dan ini pasti tidak akan terjadi. Saat dia sedang berbicara, TV digantikan oleh seorang penyiar pria untuk mengumumkan berita berikutnya. Dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa. Reporter kami mengetahui hari ini bahwa penelitian ilmiah dan kerjasama pendidikan antara Curtis Otomobil dan universitas-universitas besar di Aurus Hill telah diluncurkan. Hari ini CEO Curtis Otomobil dan Universitas Aurus Hill menandatangani perjanjian kerjasama dalam pelatihan bakat serta penelitian dan eksplorasi teknologi khusus. Pada tahap pertama, Curtis Otomobil akan menggelontorkan 30 juta dolar AS untuk bersama-sama membangun laboratorium motor silikon karbida dengan Universitas Aurus Hill dari Aurus Hill sore ini.
Laporan dikirim kembali oleh universitas. Segera setelah pembawa acara selesai berbicara, adegan segera beralih ke ruang konferensi internal Universitas Aurus Hill. Di mimbar ruang konferensi, Yolden sedang duduk di kursi C tengah. Ketika Jacob melihat penampilan Yolden yang bersemangat di TV, dia menolak dari lubuk hatinya. Jadi dia hanya mengambil remote control dan mematikan TV. Dia mengambil teko tanah liat ungu untuk membuat teh dan berkata, "Semakin sering kamu menonton TV ini, semakin membosankan jadinya. Ayo, ayo, minum teh." Saat dia berbicara, dia menuangkan 4 cangkir teh di depannya. Saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Jacob menyesap salah satu cangkir teh, lalu berdiri dan berkata kepada 3 orang lainnya, "Kalian minum dulu. Saya akan melihat siapa orang yang datang." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan ruang tamu. Meskipun suasana hati Jacob secara umum baik akhir-akhir ini, premisnya adalah dia tidak dapat membaca berita apapun yang berhubungan dengan Yolden. Di alam bawah sadarnya, dia adalah pecundang Yolden, dan dia dikalahkan secara mendalam di tangannya wakil eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Kursi ketua telah hilang, tetapi dia tiba-tiba menjadi CEO Curtis Otomobil. Ini sama dengan secara tidak sengaja jatuh di tengah lereng gunung sebelum dia mendaki lereng kecil. Sementara Yolden berdiri tepat di atas puncak Gunung Everest dengan gemuruh guntur. Di puncak gunung, celah ini seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Ketika Jacob yang depresi datang ke gerbang, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat di mulutnya. "Sialan, tunggu sampai hari di mana kamu membuat Curtis Otomobil bangkrut dan lihat bagaimana aku berniatmu. Aku akan membeli 100 petasan sialan itu dan meletakkan di depan pintu Curtis Otomobil." Karena itu, dia datang ke gerbang, melihat ke monitor, dan terkejut saat mengetahui bahwa Albert yang berdiri di depan pintu rumahnya. Karena tersanjung, dia segera membuka pintu dan berjalan keluar halaman. Dia tidak sabar untuk membuka pintu besi, melihat ke arah Albert di luar pintu, dan berkata dengan nada datar, "Oh Tuan Rhodes, apa yang membawamu ke sini? Kamu datang ke sini. Mengapa tidak meneleponku terlebih dahulu agar aku bisa bersiap di rumah? Ridak abaikan kamu." Albert tersenyum dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Wilson, apakah Tuan Wade ada di rumah?" "Saya ada perlu dengan dia. Di rumah. Di rumah." Jacob berkata sambil tersenyum. "Keluarga kami baru saja selesai makan malam. Charlie sedang minum teh. Cepat masuk." Setelah mengatakan itu, dia mengundang Albert masuk. Ketika Albert memasuki rumah, Jacob berjalan 2 langkah ke depan dan berkata dengan penuh semangat kepada keluarganya, "Tuan Albert Rhodes ada di sini. Tolong sambut dia." Charlie mengetahui niat Albert. Dia yang telah mengaturnya. Namun, baik Claire dan Elaine sedikit terkejut dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Albert ketika dia datang ke rumah mereka. Namun, Elaine tahu betapa berharganya Albert di Aurus Hill. Elaine segera berdiri dan berkata sambil tersenyum tersanjung, "Oh, ini Tuan Rhodes. Silakan duduk. Silakan duduk." Albert mengangguk padanya dan berkata dengan sopan, "Halo, Mes." Elaine, setelah mengatakan itu, dia memandang Charlie dan Claire, dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Wade. Halo Nyonya Wade." Claire tersenyum dan mengangguk. Sementara Charlie berpura-pura penasaran dan bertanya kepadanya, "Ada apa dengan kunjungan Tuan Rhodes?" Albert berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Wade, saya di sini untuk meminta bantuan yang sangat mendesak. Anda harus setuju." Ketika Jacob mendengar ini, dia tahu bahwa Albert meminta bantuan dari Charlie. Karena dia bisa kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi kali ini. Itu semua karena Charlie meminta bantuan Albert. Dan dia juga akan mengandalkan Albert untuk melindunginya di masa depan. Dia buru-buru meminta bantuan Charlie. Chen berkata, "Menantu yang baik. Tuan Rhodes banyak membantu keluarga kita. Kamu tidak boleh menolak." Charlie kemudian berkata, "Kalau begitu saya perlu Tuan Rhodes memberi tahu saya apa itu dan apakah itu sesuai kemampuan saya." Albert dengan cepat berkata, "Seperti ini, Tuan Wade. Salah satu kakak laki-laki saya mengembangkan tambang batu bara di perbatasan barat laut. Dia menyumbangkan lebih dari 1 miliar yuan. Itu baru saja mulai menghasilkan output. Tanpa diduga, tambang itu tidak menghasilkan apa-apa. Tahu apa yang terjadi? 3 kecelakaan selalu terjadi. Hari ini terowongan kebanjiran. Besoknya tanah longsor. Bahkan terjadi kecelakaan kebocoran gas. Untung saja diketahui tepat waktu. Jika tidak maka hasilnya tidak terbayangkan." Berbicara tentang ini, Albert memandang Charlie dan berkata, "Tuan Wade, kakak laki-laki saya curiga mungkin ada masalah dengan Feng Shui di tambang. Dan ini sangat penting.
Dia meminta saya bertanya kepada ahli Feng Shui untuk melihatnya. Saya pikir Andalah yang paling mengetahui Feng Shui di sekitar saya. Saya segera datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Ketika Claire mendengar ini, dia berkata, itu terlalu berbahaya. Kecelakaan selalu terjadi. Suamiku, jangan masuk ke air berlumpur ini. Terlalu berbahaya. Charlie buru-buru berkata, tidak masalah, istriku. Kamu tidak perlu khawatir jika aku memeriksa Feng Shui tambang. Aku bisa melihat situasi secara keseluruhan. Tidak perlu pergi ke bawah tambang. Albert juga menggema. Ya, Nyonya Wade. Tambang kakak laki-laki saya ada di tengah pegunungan. Saya berpikir mungkin Feng Shui yang hebat dalam menemukan naga dan titik akupuntur tidak dilakukan dengan baik. Mari kita lihat apakah Tuan Wade dapat memecahkannya. Charlie mendecakkannya dan berkata, jika Feng Shui benar-benar tidak dilakukan dengan baik, akan merepotkan untuk memindahkannya. Ini pekerjaan besar. Albert segera berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Kakakku berkata jika kamu bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik, dia akan memberikan 10 juta. Elaine, yang berada di samping, berseru, berikan berapa? Albert melanjutkan, beri 10 juta. Setelah berbicara, Albert menambahkan, tetapi tidak mudah mendapatkan uang. Kondisi di daerah pegunungan barat laut sangat buruk. Kadang-kadang tidak ada sinyal. Perjalanan mungkin memakan waktu setidaknya 15 hari. Dan itu sangat sulit. Elaine berkata, untuk 10 juta. Jangan sampai setengah bulan di pegunungan barat laut. Bahkan tidak masalah pergi ke suku primitif Afrika selama setengah bulan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.